Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Dimana kali ini Pak Fondi benar-benar sudah tidak bisa lagi menutupi kepanikannya. Permasalahan hidup Starla belum kelar. Dendam Ayumi pun belum selesai. Ternyata Pak Fondi mempunyai teka-teki di masa lalu yang sangat kelam. Bahkan Pak Fondi pun dia tidak mengakui Citra sebagai putri kandungnya. Yang mana selama ini Citra hidup bersama ibunya. Yang mana Pak Fondi tidak pernah mengakui Citra. Bahkan setelah ibu kandung Citra meninggal dunia, Citra pun tinggal bersama sang paman. Dan kali ini pamannya menyerahkan Citra kepada Pak Fondi. Hanya Pak Fondilah yang bertanggung jawab atas Citra. Pak Fondilah yang berhak merawat dan menjaga Citra. Di sini Pak Fondi sudah menyiapkan rumah kontrakan untuk Citra. Bahkan Pak Fondi pun sudah memberikan uang untuk Citra bertahan hidup. Dan Pak Fondi pun akan mencarikan pekerjaan untuk Citra supaya Citra tidak terlalu ketergantungan hidup bersama dengan Pak Fondi. Pak Fondi tidak ingin keluarga besarnya mengetahui tentang Citra, karena selama ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang kehadiran Citra. Maka dari itu, Pak Fondi meminta kepada Citra untuk tidak memanggilnya dengan sebutan ayah. Bahkan Pak Fondi meminta kepada Citra untuk menganggap bahwa mereka tidak saling mengenali. Citra pun langsung terdiam dengan wajah yang sangat begitu sedih. Tetapi di sini Citra tidak mau terlalu banyak menangis karena menurutnya tidak ada waktunya untuk menangis. Di sini Citra harus buktikan pada almarhum ibunya yang sudah tenang di alam sana bahwa Citra akan baik-baik saja. Sedangkan di sini Arya terus saja memantau keselamatan Starla, yang mana keselamatan Starla tengah terancam ya guys. Ditemukan satu bukti yang membuat Starla dirinya dianggap bahwa ialah yang sudah melakukan teror kepada Ayu, memfitnah Starla. Bahkan di sini bisa disebut bahwa Starla dikambing hitamkan dengan semua teror-teror yang diterima oleh Ayu. Mungkinkah ini adalah ulah dari Ayumi, yang mana Ayumi ingin membalaskan dendamnya kepada Pak Fondi? Tetapi bukan hanya Pak Fondi yang menderita, Ayumi pun ingin dirinya melihat Starla dan juga Arya ikut menderita karena permasalahan Pak Fondi dengan almarhum papa dari Ayumi, yang mana Pak Fondi yang sudah menjebloskan orang tua Ayumi ke penjara sehingga membuat Ayumi kehilangan sosok sang ayah karena sang ayah meninggal dunia di jeruji besi. Di sini di awal mula bahwa Starla kini sudah menyadari bahwa ada seseorang yang merasakan kebencian kepada Starla, tetapi Starla tidak mengetahui siapakah orangnya. Tetapi di sini Arya akan terus mencari tahu dan mencari bukti-bukti dengan bantuan dari Reno. Bahkan Arya pun sudah mendapatkan bukti foto kaki dari bos yang sudah menyuruh preman-preman yang waktu itu menyerang Starla dan Arya saat mereka hendak pergi ke pengadilan agama untuk melakukan gugatan cerainya kepada Niko. Sedangkan di sisi lain, Arya pun terlihat sangat geram dengan ulah Niko, yang mana Niko dirinya berpura-pura ingin menjaga Nila dengan mengatasnamakan bahwa Bu Elva yang mengambil Sumi untuk tidak diperbolehkan bekerja dengan Starla. Starla pun tidak keberatan jikalau memang Sumi tidak bekerja bersamanya untuk membantunya menjaga Nila, karena Starla sendiri masih bisa menjaga Nila seorang diri, meskipun dirinya di tengah kesibukannya bekerja di kantor. Apapun alasannya tidak akan membuat Starla menyerahkan Nila kepada Niko, apalagi saat ini di rumah Niko tengah ada Ayu, yang mana Ayu yang saat ini sudah tinggal di rumah Niko Wijaya sampai ia melahirkan anaknya. Karena Niko pastikan bahwa ia akan segera menceraikan Ayu usai Ayu melahirkan.
karena Niko sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Ayu. Meskipun mulutnya berbicara seperti itu, tetapi hatinya tidak bisa dibohongi bahwa Niko sangat mencintai Ayu. Dengan cara Niko melindungi Ayu dengan menyembunyikan barang bukti yang ia temukan di tangga darurat Starla Square tersebut, yang membuktikan bahwa Ayulah yang sudah melakukan tindakan asusila kepada Starla yang akan sangat membahayakan Starla dan hampir mencelakai Starla saat itu. Sedangkan di sini Nila terlihat sangat sedih ya guys, setelah mengetahui bahwa Bisumi yang selama ini menjaganya kini tidak lagi menjaga dirinya karena Bu Elva tidak mengizinkan Bisumi untuk pergi dari rumahnya karena Bu Elva membutuhkan Bisumi untuk menjadi ART di rumahnya. Meskipun Bu Elva sudah menegaskan kepada Ayu bahwa Ayu tidak diharuskan berleha-leha saja tinggal di rumah Niko, karena Ayu harus melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya, membersihkan rumah dan mempersiapkan semuanya. Sedangkan di sini Niko justru langsung berpikir bahwa ternyata ucapan sang mama itu benar, bahwa Nila seharusnya tinggal bersama dirinya dan dijaga oleh Bisumi, sementara Starla saat ini belum mendapatkan pengganti Bisumi. Sedangkan di sini Niko pun sempat mengancam Ayu dengan memperlihatkan bukti yang ia temukan di tangga darurat Starla Square waktu itu, yang mana Niko meminta kepada Ayu untuk tidak terlalu banyak bersikap atau melakukan hal-hal bodoh yang akan membuat Niko marah dan akan membuat Niko justru mengungkapkan yang sebenarnya dan akan membiarkan Ayu di penjara. Dan dia pun tidak akan pernah peduli meskipun Ayu akan melahirkan di jeruji besi, karena memang tindakan Ayu itu sudah sangat keterlaluan. Kali ini Niko masih bisa menutupi dan menyelamatkan Ayu dari kejaran Arya. Tetapi jikalau Ayu terus-terusan bertindak yang membuat Niko tidak bisa menahan emosinya, maka Niko sendirilah yang akan menjebloskan Ayu ke jeruji besi. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih, mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.